Jadi rekan-rekan pers mensikapi terhadap keputusan hasil dari rekapitulasi KPU. Ya tentu saja sebagai partai politik yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud, sejak awal ketika kami melihat problematika bangsa terkait dengan persoalan pangan, persoalan utang luar negeri yang membengkak luar biasa, hampir mencapai 190 miliar US dollar lebih, dan kemudian persoalan yang berkaitan dengan pemilu, korupsi, maka penetapan pasangan Ganjar Mahfud itu tepat sesuai dengan problematika bangsa dan arah masa depan yang memang memerlukan sosok pemimpin yang visioner, pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, pemimpin yang memiliki tugas termasuk di dalam memberantas penyakit nepotisme, kolusi, dan korupsi itu. Dan kemudian di dalam perjalanan pemilu kita melihat bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya. Bahkan tadi kami iseng-iseng melakukan pengecekan setelah tadi malam dinyatakan rekapitulasi selesai, ditandatangani berita acara, dan untuk Pilpres karena melihat kecurangan hulu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan-perubahan. Saya mengecek tadi malam, saya tungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30, itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Nah kemudian kami juga melihat kembali seluruh problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515, terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara. Dan ini terjadi penggelembungan suara. Nah itu kita menggunakan data-data dari KPU, apalagi kalau kita menggunakan data-data dari murni C1 plano yang dikirimkan para saksi. Meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano yang otentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03.
Tapi ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan juga suatu kontribusi terhadap C1 plano tersebut. Nah, sehingga dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion, dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun, itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan, dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu. Dan kemudian dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral, terutama adalah kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi-intimidasi yang mendowngrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai proses politik serta pergerakan ya partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga tahapan Pilpres belum selesai, hak konstitusional akan kami pakai dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja menyikapi hasil Pilpres, kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari P3 Perindo dan Hanura. Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar Mahfud, dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan, termasuk PDI Perjuangan sendiri. Itu disampaikan oleh Saudara Andi Wijayanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi jauh sebelum ya kampanye pemilu presiden dijalankan, bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power presiden, tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya. Dan kemudian akibatnya juga ke teman-teman dari P3 kita melihat
ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik, dan kemudian suara dari P3, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya. Itu adalah bagian dari konsistensi untuk mendukung pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki rekam jejak untuk membawa kemajuan Indonesia Raya kita.